Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 10, yaitu keanekaragaman hayati. Namun, ini adalah video yang kedua. Video yang pertama itu kita kemarin sudah bahas tentang tingkat keanekaragaman hayati, dan di video bagian kedua dan terakhir ini kita akan bahas tentang sebaran makhluk hidup, manfaat keanekaragaman, serta pelestariannya. Kita mulai aja langsung masuk ke sebaran makhluk hidup. Em, Makhluk hidup di dunia ini banyak sekali dan mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, dan sebaran makhluk hidup itu dikenal dengan istilah biogeografi. Sebaran makhluk hidup atau biogeografi itu dibagi menjadi dua, yaitu zoogeografi dan fitogeografi. Zoo itu dari kata zoo, artinya ini penyebaran pada hewan, dan fitogeografi, fito itu tumbuhan, maka penyebaran makhluk hidup tumbuhan di permukaan bumi. Zoogeografi dulu. Sebelumnya saya akan perkenalkan kalian dengan seorang ahli zoologi bahasa Inggris, namanya Alfred Russel Wallace. Ini Wallace. Beliau adalah seorang ahli zoologi dan dia meneliti tentang penyebaran hewan di permukaan bumi. Dan dia melihat bahwa suatu wilayah itu memiliki kekhasan tersendiri, tiap-tiap wilayah, sehingga kemudian hewan-hewan yang menghuni di dalamnya juga menjadi khas. Berdasarkan kekhasan wilayah dan hewan-hewan yang menghuninya, maka Wallace membagi wilayah persebaran di muka bumi ini menjadi 6 wilayah utama, yaitu Oriental, Paleartik, Ethiopia, Neretik, Neotropik, dan Australia. Ini penyebarannya. Ini adalah Oriental, ini Australia, Paleartik, Nearctic, Neotropical, dan Ethiopia. Seperti itu penyebarannya. Kalau kita lihat di Indonesia ini ada dua ya, ada warnanya ungu Oriental dan ada Australian. Artinya apa? Indonesia sebenarnya merupakan tempat perpaduan antara wilayah Oriental atau Asia dengan Australia. Ya, ini dia. Indonesia terletak antara kawasan benua Asia, kawasan Oriental, dan benua Australia. Oleh sebab itu, maka kemudian flora dan fauna di Indonesia itu merupakan gabungan antara dua benua ini, dua kawasan ini. Fauna Indonesia uniknya di bagian barat yang ke arah dekat-dekat Oriental ini, faunanya terutama adalah fauna-fauna yang sama dengan benua Asia atau dengan Oriental. Tapi kalau kita lihat Indonesia di bagian timur, ini fauna-faunanya ini lebih mirip ke arah benua Australia. Kenapa terjadi hal seperti itu? Sebenarnya hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah historis terbentuknya Indonesia ya. Kita lihat ini zaman dulu bumi masih satu daratan. Earth scientists theorized that 200 million years ago, the continents formed part of a single giant landmass called Pangaea. Ya, ini dulu daratan cuma satu namanya Pangea, kemudian tersplit menjadi dua tanah, yaitu Laurasia dan Gondwana. Over time, Gondwanaland broke apart, forming the Kemudian continents of terpecah South lagi America, menjadi Australia, Africa, India, the Afrika, Indian South subcontinent, Amerika, dan Australia, Antartika. and Antarctica. Lanjutnya ntar kita lihat di daerah sini. Split into North Ini Australia, America Indonesia belum and terbentuk ya. Eurasia. Kemudian nanti Indonesia, The movement India of nanti the masuk continents to their present positions seperti took ini. place over millions of years. Mendesak, maka ini yang terjadi ke pegunungan. Nah, Earth Indonesia baru terbentuk, scientists tapi believe the Papua baru muncul continents dari will sini. continue to drift and change their Seperti shape. itu. Ini kalau kita lihat, Earth ya di scientists sini belum believe ada, the dan continents will continue to drift and Papua change itu their shape. dari pulauan dari It benua is possible that Australia. Jadi dari sini, kalau untuk Indonesia bagian barat itu memang pecahannya berasal dari daratan Asia, sedangkan untuk Indonesia bagian timur, terutama Papua, itu berasal dari benua Australia yang kemudian pecah, dan kemudian ini jadi bagian dari Indonesia. Iya, Alfred Russel Wallace, dia ahli zoologis kebangsaan Inggris, dan dia waktu itu mengunjungi Pulau Bali dan Lombok, dan karena dia concern terhadap zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan, maka dia melihat ada perbedaan kontras antara hewan-hewan yang ada di Lombok dengan di Bali. Dan karena kontrasnya tersebut, maka kemudian dia membuat garis pemisah, yaitu dari sini di Bali ini Nusa Penida, ini Lamongan, ini Pulau Balinya, ini Lombok. Nah, dia bikin garis pemisah bahwa
hewan di sini itu berbeda dengan hewan di sini. Nah, garis ini nanti memanjang hingga melewati Sulawesi dan Filipina Selatan. Ini dia. Ini Bali, ini Lombok, dikasih garis seperti ini. Terus, nah seperti ini. Ini namanya garis Wallace. Nah, garis Wallace ini akan memisahkan Indonesia yang bagian barat, di mana hewan-hewannya mirip dengan hewan-hewan dari Oriental, tapi begitu kemudian lewat dari garis Wallace ini hewannya udah berbeda. Seperti itu. Nah, yang dilihat oleh Alfred Wallace ini, dia melihat ini keanehan. Kenapa aneh? Karena emang kontras sekali. Bayangin Pulau Bali dengan Pulau Lombok itu kan jaraknya cuma 24 kilo. Cuma ya 24 kilo. Tapi kok bisa sekontras itu? Sekontras apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat di Lombok, ini banyak melimpah burung-burung kakak tua yang berwarna-warni. Kemudian ada burung pengisap madu. Tapi kalau kita lihat di Pulau Bali, ini tidak akan ditemukan adanya burung kakak tua, kemudian sesap madu, itu nggak ada. Tapi dia ada burung-burung pelatuk nih banyak di Bali. Tapi begitu kita lari ke daerah Lombok, ini kita tidak akan menemukannya. Nah, ini seperti burung pelatuk yang banyak di Bali, tapi kita tidak akan temukan di Lombok. Tapi kebalikan dengan burung kakak tua ini banyak terdapat di Lombok, ini juga banyak, tapi di Bali kita akan kesulitan menemukannya. Ya, kekhasan fauna di Indonesia tidak hanya diteliti oleh Wallace, tapi ada juga seorang ahli dari Jerman yang namanya Weber, dan dia juga sama ahli zoologi. Namun Weber itu dia melihatnya bukan dari daerah barat seperti layaknya Wallace yang dia melakukan penelitian di daerah Bali dengan Lombok, tapi kalau Weber dia melihatnya dia melakukan penelitiannya di daerah Papua, sehingga kemudian dia menemukan ada perbedaan antara daerah Papua dengan hewan-hewan yang ada di daerah Sulawesi. Maka kemudian dibuatlah garis yang memanjang ke arah utara hingga ke Pulau Aru. Nah, ini dikenal dengan istilah garis Weber. Nah, ini garis Weber nih. Weber ngelihat Pulau Sulawesi ini hewan-hewannya, fauna-faunanya itu fauna-fauna yang mirip dengan benua Asia. Tapi juga ada sebagian yang mirip-mirip dengan benua Australia. Tapi kalau yang di sini, yang di Pulau Papua, terus di sini, di pulau-pulau kecil ini, itu lebih miripnya ke arah Australia. Oleh sebab itu, maka kemudian, karena yang di sini emang benar-benar mirip Australia, dan di sini adalah daerah peralihannya, tidak terlalu mirip, tapi juga tidak beda gitu. Maka kemudian, ini dibuat garis oleh Weber, yang menyatakan bahwa ini adalah faunanya, itu fauna-fauna Australia. Sedangkan yang ke sana itu peralihannya. Namun Weber belum tahu ya bahwa di sini sudah ada penelitian juga yang dilakukan oleh Wallace, dan dia menyatakan bahwa fauna-fauna di Indonesia bagian barat di sini itu berbeda dengan di sini. Oleh sebab itu dibuatlah garis Wallace. Nah, Weber justru kebalikannya, bahwa fauna-fauna di sini ini mirip dengan yang di Australia, sedangkan kesananya itu sudah berbeda, tapi masih ada ciri khas Papuanya masih ada. Australianya, fauna-fauna Australia masih ada. Maka kemudian dibikin garis batas. Nah, berdasarkan kedua garis ini, yaitu Wallace dengan Weber, maka sebenarnya kita diuntungkan dengan pembagian wilayah di mana kita bisa membagi fauna Indonesia itu menjadi 3 wilayah, yaitu fauna tipe Asiatis atau Oriental, yaitu Indonesia yang bagian barat yang ini, ke sini. Kemudian ada fauna peralihan, yaitu antara garis Wallace dengan Weber, yaitu ini, Sulawesi, ini dia. Kemudian NTT, NTB, ini semua masuk Lombok. Kemudian fauna tipe Australis, yaitu Indonesia bagian timur yang ini. Ya, kita lihat tipe fauna tipe Asiatis yang ada di Indonesia. Ini harus dihafalkan ya, hewan-hewannya biasanya sih keluar main di sini ya. Fauna tipe Asiatisnya apa, kemudian peralihannya seperti apa, kemudian Australisnya siapa. Kalian biasanya disuruh untuk menentukan mana yang Asiatis, mana yang Australis, mana yang peralihan. Nah, gampangnya gampang. Untuk fauna tipe Asiatis itu biasanya hewan-hewannya yang menyusui dan berukurannya besar-besar. Nyusui terus besar. Kemudian monyet, merak, sama jalak Bali. Udah hafalinnya itu doang. Nah, yang nyusui ukuran besar tuh apa? Ya, semua hewan yang besar-besar dan menyusui, termasuk ini ya. Nah, ini menyusui nih dia, si badak bercula 1. Nah, ini anaknya menyusui. Mana bukan menyusui? Iya nih, itu mulai menyusui kelihatan.
Kemudian selain badak bercula satu, kita juga gajah ini juga hewan menyusui, mamalia menyusui. Ini anaknya yang sedang menyusui. Kemudian harimau juga menyusui ya, harimau. Jadi dari badak, gajah, harimau, kemudian monyet, kemudian babi, kemudian ya babi menyusui ya, ini seperti ini ya. Ini kena babi hutan nih, udah babi yang didomestifikasi, diternak. Kemudian burung merak ini juga tipe khas dari Asiatis atau Oriental. Termasuk jalak Bali. Nah, ini walaupun ini endemik hanya ada di Bali, tapi ini tetap merupakan tipikal dari tipe Asiatis. Jalak Bali ini bagus banget ya, ini udah hampir punah dan ini dilindungi. Ciri khasnya tuh matanya kayak mata Zorro gitu, ada birunya, kayak pakai topeng. Next berikutnya fauna peralihan. Nah, fauna peralihan ini mencakup wilayah Sulawesi sampai Kepulauan NTT. Nah, hewan-hewannya yang harus dihafalkan adalah anoa yang ini, kemudian ada komodo, ini dia komodo, kemudian ada babi rusa. Nah, apa bedanya babi biasa dengan babi rusa? Kalau babi rusa itu tulisannya digabung ya. Babi rusa itu dia punya tanduk. Dan tanduknya ini kan jadi kayak model rusa yang punya tanduk. Nah, ini modelnya nih. Tuh. Ada yang lurus seperti ini, ada yang menyilang seperti ini. Ini babi rusa. Kalau yang nggak punya tanduk namanya babi yang biasa ya. Nah, kemudian hewan berikutnya yang peralihan itu maleo. Maleo ini sama seperti tadi babi rusa dan lain-lain, tidak ditemukan di Asiatis maupun Australis. Maleo ini burungnya udah hampir punah ya. Dan telurnya, kenapa demikian? Karena telurnya tuh enak sekali dan biasa dikonsumsi oleh orang. Hanya kemudian akhirnya karena diambil di alam, maka kemudian makin lama makin sedikitlah populasi dari maleo. Telurnya lebih besar dibandingkan telur ayam maupun bebek ya. Ukurannya segini. Jadi kalau bertelur maleo ditaruh di dalam pasir. Sehingga orang pada saat mau ngambil dia tinggal ngintip aja, telurnya taruh situ, kemudian pada saat ditinggal induknya, tinggal digali dan dapat. Ya, kemudian burung rangkong. Ini burung rangkong ini juga tipikal peralihan. Nah, ini burung rangkong, burungnya bagus sekali, makanya biji-bijian. Kemudian semua jenis kakatua yang berwarna itu juga tipikal peralihan. Termasuk kakatua putih ya. Ini juga peralihan. Kakatua putih bagus. Wah, ini bagus banget ini kayak India gitu, pakai topi India. Next, fauna Australis. Untuk fauna Australis itu mencakup fauna di wilayah Papua dan Kepulauan Aru ya. Ya, hewan yang khas di fauna Australis adalah mamalia kecil ya. Jadi ada mamalia tapi yang kecil, nggak ada yang besar. Maka kita kemudian kalau jalan-jalan ke Pulau Papua itu nggak akan nemu harimau, gajah gitu nggak akan nemu, karena dia hanya akan ada mamalia-mamalia kecil. Kemudian yang jadi ciri khas fauna Australis juga hewan berkantung ini ada di Australia, itu ternyata bisa ditemukan di Papua. Dan banyak juga jenis burung-burung yang berwarna-warni. Nah, ini hewan-hewannya yang harus kalian hafalkan, yaitu kanguru pohon, kuskus, burung kakatua raja, burung kasuari, nama burung cendrawasih. Ini kuskus ya. Ini kuskus, ini biasa dipiara oleh orang Papua, ini beberapa orang memeliharanya. Kemudian, ini masih kuskus. Nah, ini kan, kalau ini kan kangurunya Australia kan seperti ini ya. Dia ukuran badannya lebih besar, dan dia untuk hidupnya di daerah padang rumput, sehingga kemudian badannya besar. Nah, berbeda dengan kemudian kanguru yang ada di Papua. Jadi kanguru tidak milik hanya Australia, Indonesia juga punya, yaitu di Papua. Kenapa demikian? Karena dulunya Pulau Papua itu adalah bagian dari Australia. Maka sebagian hewan kanguru itu ada di Indonesia. Tapi kemudian mereka beradaptasi, karena yang di Papua itu kan jadi hutan tropis banyak. Sehingga kemudian kangurunya itu nggak bisa besar-besar karena dia akan cari makan di dalam hutan dan naik-naik pohon, sehingga kanguru kecil aja yang bisa hidup di Papua dan kemudian mengalami perubahan-perubahan fisik yang pada akhirnya berbeda dengan kanguru yang ada di Australia. Dan bukti bedanya apa? Yaitu pada saat dikawinkan dengan kanguru yang di Australia, itu ternyata kanguru di Papua udah nggak mau dan nggak bisa kawin. Maka kanguru Papua ini itu udah dianggap spesies baru. Nah, ini kanguru yang ada di Papua. Ini punya kantung juga nih anaknya di dalam kantungnya. Nah, ini dia. Nah, biasa dipelihara juga oleh manusia ya. Ya, kalau ini adalah kakatua raja. Dan ini ciri khas banget kakatuanya yang
satu warna yaitu biru keabu-abuan. Ciri khasnya jambulnya ini mirip seperti mahkota raja. Ini namanya kakatua raja. Dan kakatua yang berwarna-warni seperti peralihan tuh nggak ada, adanya ini doang. Kakatuanya yang ini yang paling terkenal. Nah ini dia ya, kayak kakatua raja. Dan ini diabadikan di uang koin logam, yaitu uang 100 rupiah. Nih kakatua raja. Next berikutnya adalah burung katsuari. Ini dia. Burungnya agak besar badannya ya. Seperti ini, larinya cukup kuat. Karena kakinya aja kuat seperti ini ya. Ini katsuari. Dan satu lagi yang juga hewannya diabadikan di uang rupiah, tapi uang lama ya. Ini dia. Tahu hewannya apa? Cendrawasih. Gambarnya sih sebenarnya nggak seperti ini ya. Originalnya tuh bagus banget nih. Nah, ini dia. Ini dia. Inilah yang namanya cendrawasih. Burungnya keren, bagus. Dan ini pernah main film Harry Potter. Tahu sebagai pemeran apa? Burung fonik. Burung fonik itu adalah burungnya ini, cendrawasih. Yang air matanya bisa menghidupkan orang yang mati. Gitu di cerita Harry Potter. Oke, itu tadi zoogeografi, sekarang fitogeografi. Untuk fitogeografi agak sedikit berbeda dengan zoogeografi. Fitogeografi itu dilihatnya justru ada pengelompokan tumbuhan di tiap wilayah-wilayah dari Khatulistiwa sampai dengan ke arah kutub. Jadi kalau di daerah Khatulistiwa itu banyak hutan tropis, kemudian masuk ke hutan gugur, kemudian nanti ada hutan taiga, kemudian tundra. Nah, nanti di antara tropis sampai dengan subtropis ini juga akan ada padang rumput beserta dengan padang pasir juga ada di antaranya. Nah, tiap-tiap wilayah di sini itu iklimnya khas sekali. Karena khas sekali, maka kemudian tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalamnya itu memiliki ciri khas masing-masing di tiap wilayah ini. Dan di wilayah ini dikenal dengan istilah bioma. Bioma itu apa? Bioma itu adalah suatu wilayah yang punya sifat geografis atau iklim yang sama, serta memiliki anggota organisme yang khas. Ya, untuk bioma gunung iklimnya seperti apa? Yaitu ciri khasnya dia kan curah hujannya sangat rendah. Kemudian siang hari suhunya sangat tinggi sekali, sedangkan pada malam hari menjadi sangat rendah. Kemudian hewan-hewannya atau tumbuhan-tumbuhannya seperti apa ya, yang harus bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Maka kemudian hewan-hewannya juga akhirnya harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang curah hujannya sangat rendah tadi dan suhu di siang harinya sangat tinggi. Dan sehingga kemudian terbentuklah tumbuhan-tumbuhan yang menjadi ciri khas dari bioma gurun. Ya, yaitu kaktus yang kita kenal ya, pohon kaktus ini banyak sekali. Kemudian pohon kurma itu juga merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di gurun. Ya, kemudian ada padang rumput, bioma padang rumput. Untuk bioma padang rumput ini terdapat di daerah tropik sampai dengan subtropik. Ciri khasnya dia curah hujannya sedang ya. Beda dengan yang tadi bioma gurun yang sangat rendah. Kalau ini udah mulai ada hujan dan sedang, tapi tidak terlalu banyak juga. Sehingga kemudian banyak dihuni oleh tumbuhan-tumbuhan yang herb, yang nggak punya batang berkayu, tapi batangnya lunak dan berair, seperti rumput. Tumbuhannya seperti tadi saya bilang dia herb, rumput ya. Untuk hewan-hewannya tentunya hewan-hewannya adalah hewan-hewan yang pemakan tumbuhan, rumput, kemudian diikuti oleh hewan-hewan karnivora lainnya. Ya, ini padang rumput. Lihat perbedaannya antara padang rumput dengan hutan gugur ya. Ini khas sekali. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah lain itu memang bisa berbeda gitu. Ya, ini masih dengan dengan padang rumput, bioma padang rumput. Ini juga jadi karena curah hujannya juga tidak terlalu tinggi sekali, maka pada saat kering sekali ya. Tapi begitu hijau maka dia akan tumbuh lagi. Nah, seperti ini kalau hijau, nanti kalau udah habis hujan, habis kemarau kemudian hujan jadi seperti ini, nanti dia subur lagi nih, hijau lagi semuanya. Ya, berikutnya adalah bioma hutan basah. Bioma hutan basah ini terdapat di daerah tropik sampai dengan subtropik, dan di Indonesia hutannya rata-rata hutan basah atau dikenal juga dengan hutan tropis. Curah hujannya tinggi sekali dan turun merata sepanjang tahun di hutan tersebut,
sehingga kemudian karena air tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga kemudian banyak makhluk hidup yang hidup bertahan di dalamnya, sehingga kemudian keanekaragamannya tinggi sekali untuk hewan-hewan yang ada di hutan tropis atau dikenal juga dengan hutan basah. Ya, kalau hutan tropis kemudian dilihat dari atas sampai ke bawah, maka kita bisa buat stratifikasi hutan hujan tropis. Yang pertama itu adalah lapisan yang penembus atau emergen, itu lapisan yang ini. Ya, ini dia. Jadi emergent layer, jadi dia biasanya pohon-pohon yang sangat tinggi sekali, kemudian batangnya lurus. Sedangkan canopy layer ini dia pohon yang bercabang-cabang dan kemudian satu cabang pohon dengan cabang pohon yang lain itu saling bersinggungan membentuk struktur seperti payung atau kanopi. Sehingga kemudian sinar materi agak sulit untuk ditembus. Understory layer ini biasanya udah mulai berjarang. Dia biasanya tumbuhan-tumbuhan yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan yang canopy layer. Kemudian di bawahnya ada forest floor. Nah, untuk forest floor sebenarnya ada beberapa buku yang membagi menjadi dua, yaitu surf layer dengan ground layer. Ground layer ini dihuni oleh lumut dengan paku yang benar-benar ada di dasar, ada di tanah hidupnya. Sedangkan surf layer ini buat tumbuhan-tumbuhan yang dia hidupnya bentuk fisiknya batangnya tidak berkayu atau dikenal juga dengan tumbuhan herba atau herb. Jadi tumbuhannya batangnya berair atau tidak berkayu. Ya kalau dilihat dari sinar matahari yang bisa tembus, maka emergent layer itu full ya 100% karena dia jarang gitu. Jadi dia bisa dapat sinar matahari dari sudut manapun. Kalau upper canopy sudah mulai berkurang karena dia saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Kalau under story yang di sini ini udah terhalang sekali di tinggal separuh ya, terhalang oleh ini, oleh canopy tadi, sehingga kemudian dia bisa tembus hanya sebagian. Kemudian kalau forest floor ini dibagi dua tadi ya, yang herba dengan yang di dasar atau di lantai dari hutan, yaitu lumut dengan paku. Sedangkan yang batangnya berair itu masuknya masih ke scrub layer. Ya, karena kemudian ada perbedaan-perbedaan tumbuhan, tingginya, kemudian kelebatannya, iklimnya, maka kemudian hewan-hewan yang menghuni juga berbeda-beda ya. Dan kita tidak bahas di sini. Ya, next berikutnya ada bioma hutan gugur. Ini terdapat di daerah subtropis. Contohnya adalah hutan-hutan yang ada di luar negeri ya, di Eropa itu rata-rata adalah hutan subtropis atau hutan gugur. Ya, dinamakan hutan gugur karena di musim gugur dia akan menggugurkan daunnya. Tumbuhannya diversitasnya rendah ya, keanekaragamannya rendah karena pohonnya ini aja gitu, seragam sekali seperti itu. Next berikutnya yang sudah mulai dekat antara subtropis sampai dengan kutub itu adalah bioma taiga. Nah, bioma taiga ini suhunya udah sangat rendah sekali di musim dingin, apalagi itu sangat rendah sekali, dan tumbuhannya jenisnya nggak banyak ya, yaitu konifer dan sejenisnya aja. Kemudian hewannya seperti ini nggak penting, kan ini lagi ngebahas tentang tumbuhannya. Nah, ini dia kalau ini adalah bioma padang rumput, yang ini udah taiga ini taiga. Karena bentuknya corn tadi, seperti cemara gitu lah. Nah, ini taiga semua nih udah nih. Nah, ini udah kutub nih batasnya dengan kutub. Jadi subtropis sampai dengan kutub, ini taiga. Nah, ini kalau saking dinginnya kalau malam hari itu taiga dingin sekali karena dia dari kutub itu udara bisa bertiup mengarah ke taiga. Nah, ini beberapa taiga batasannya jelas ya. Begitu dia masuk kemudian sudah mulai kutub, dia udah jarang sekali bahkan udah tidak ada. Nah, siapa yang menghuni kutub tumbuhan? Ada tidak? Ada, yaitu dari biomanya tundra. Nah, ini benar-benar terdapat di kutub. Tumbuhannya nggak banyak, itu tumbuhan-tumbuhan rendah, nggak ada yang tinggi-tinggi. Dan biasanya tumbuhannya berumurnya singkat, nggak lama. Contohnya lumut, rumput, lichen, ini aja ini yang bioma tundra yang mendominasi. Walaupun lainnya tuh kadang-kadang kosong seperti ini. Next, manfaat keanekaragaman hayati. Ya, manfaat keanekaragaman hayati yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Nasinya, berasnya, kemudian lauknya. Tidak hanya sumber karbohidrat, tidak hanya nasi, kadang-kadang kita juga makan singkong. Ada beberapa wilayah yang masih menggunakan singkong, kemudian ada juga yang ubi. Ini juga digunakan sebagai bahan makan pokok orang Indonesia. Kemudian lauknya juga banyak, kita bisa makan ikan keanekaragaman hayatinya, kemudian kita bisa makan ayam berkat keanekaragaman hayati, kita juga bisa makan bebek, kemudian kita bisa makan kambing guling dan lain-lain.
Tidak hanya dalam bentuk makanan pokok, juga buah-buahan sebagai sumber vitamin juga. Dengan adanya keanekaragaman, maka kita bisa mendapatkan vitamin dari berbagai sumber yang banyak, sehingga kemudian kita tidak bosan. Bisa dari jeruk kita dapatkan, bisa dari rambutan, bisa dari mangga, bisa dari durian. Enak banget itu. Ya, next berikutnya adalah sebagai sumber sandang, yaitu untuk pakaian. Kita kenal biasanya pakaian kita terbuat dari kapas yang kemudian nanti dipintal dan kemudian dijadikan sebagai kain dan benang dan kemudian jadi kain, dipintal jadi kain dan kemudian barulah dibuat baju. Tidak hanya kapas sebenarnya, ada juga dari keanekaragaman hayati, yaitu ada makhluk hidup yang bisa menghasilkan kepompong, dan kepompongnya ini banyak seratnya. Nah, seratnya ini dikenal dengan istilah serat sutra. Dan tidak semua serangga itu menghasilkan kepompong yang mengandung serat seperti ini. Hanya kelompok serangga Bombyx mori aja ya, yang akan menghasilkan kepompong yang kepompongnya kemudian mengandung serat sutra. Ini ulatnya. Nah, nanti begitu kemudian jadi kepompong, kepompongnya diambil, kepompongnya nanti kemudian keluar kupu-kupu. Nah, kemudian kepompongnya ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk dibuat serat dan kemudian jadiin benang dan kemudian dijadikan bahan. Kupu-kupunya seperti apa sih Bombyx mori yang untuk kemudian serat sutra ya? Ini dia. Kupu-kupunya seperti ini sebenarnya ngengatnya. Nah, seperti ini ya. Ya, dia kecil nggak besar. Nah, ini yang terbuat dari sutra dan tentunya harganya mahal sekali. Next berikutnya adalah Bohemia nivea. Ini daunnya seperti ini ya. Jadi bagian bawahnya itu kayak putih gitu, atasnya hijau. Nah, yang diambil bukan daunnya. Yang diambil aja justru dari serat batangnya yang kemudian seratnya seperti ini ya. Seperti berserabut yang kemudian nanti kalau misalnya kemudian kita pilin dan itu bisa jadi benang. Nah, zaman dulu tuh memanfaatkan serabut tersebut untuk dijadikan benang. Ini dia dari Bohemia nivea ya, dijadikan untuk ngikat-ngikat. Ini dipakai seperti itu. Yang disamak, dihaluskan lagi. Ini bisa jadi nanti dijadikan serat, dan serat ini nanti bisa macam-macam digunakannya. Bisa untuk dibikin benang rami, bisa juga untuk dijadikan bahan pakaian, bisa juga kemudian dibikin dianyam jadi sendal, jadi macam-macam ya fungsinya. Berikutnya yang sebagai sumber sandang yaitu Musa textilis, yaitu sejenis pohon pisang. Yang pohon pisangnya ini diambil bukan untuk pisangnya, tapi oleh manusia dikembangkan untuk ngambil serat dari batang pisangnya. Nah, buahnya ini seperti ini sebenarnya. Ini dia seperti saya bilang tadi, batangnya kemudian nanti diserit, disamak seperti ini, diserit ya, diserit seperti ini, nanti kemudian hasilnya seperti ini dan kemudian dijemur. Nanti begitu udah kering, dia akan warna agak sedikit kecoklatan. Nah, kemudian nanti dianyam dan dijadikanlah tali tambang yang sangat kuat. Selain itu juga bisa dianyam kemudian dijadikan tikar. Dan selain tikar, ini juga bisa kemudian dianyam menjadikan benang untuk jadi bahan tradisional. Ya, selain tumbuhan, hewan juga digunakan untuk sebagai sumber sandang. Contohnya adalah ular yang kemudian kulitnya itu biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam aksesoris maupun pakaian. Contohnya contohnya tas ya, aksesoris tas ini jadi bagian pemanis. Nah, kalau jaket berkulit ular ini juga seperti ini. Ada juga sepatu berkulit ular. Jadi macam-macam ya dimanfaatkannya sebagai sumber sandang. Nah, buaya juga demikian. Nah, biasanya yang dimanfaatkan oleh ular maupun buaya itu adalah hasil dari peternakan ya. Jadi diternakan sehingga kemudian pada saat diberdayakan dia tidak akan merusak di alam, tidak akan mengurangi populasi jumlahnya di alam. Kulit buaya banyak dimanfaatkan untuk bikin sepatu, bisa juga untuk jadi dompet atau tas atau jaket. Ya, next berikutnya adalah sebagai sumber papan, yaitu untuk pembuatan rumah ya, kayu, terutama kayu ini ya dimanfaatkan sekali untuk sebagai sumber papan. Kayu yang terkenal tuh yang paling kuat dan sangat dicari dan harganya mahal tuh pohon jati, kayu jati. Kayu jati ini bisa panen 10 sampai dengan 15 tahun kemudian baru bisa dipanen. Makin tua makin bagus ya. Nah, ini yang udah umur siap panen ini sekitar 15 tahunan. Ya, pohon jati digunakan untuk
ukiran, dan ukuran terkenal ini ukiran Jepara, itu terkenal sekali, dan kayunya biasanya kayu jati yang sangat kuat. Kenapa mahal kayu jati? Karena dia awet, nggak ada rayap yang mau hidup di dalamnya, karena dihasilkan getah yang membuat rayap tidak suka ya. Jadi kemudian ini bagus sekali untuk dibuat mebler atau meja atau kursi ataupun hiasan lainnya. Ya, selain kayu jati juga ini pohon dari batang pohon kelapa. Kelapa juga sebenarnya bisa digunakan ya. Jadi nggak harus kemudian pohon jati, pohon dari hutan Kalimantan, nggak perlu pohon kelapa juga bisa sebenarnya. Dan tapi tergantung fungsinya ya. Kalau diluruskan tuh bagus seperti ini. Emang dia agak lunak. Tapi ini bisa digunakan untuk pembuatan gazebo, kan jadi bagus gitu, menarik dari batang pohon kelapa. Dan kayu-kayu ininya juga bisa digunakan dari kayu pohon kelapa. Seperti ini nih dari kayu pohon kelapa nih. Kenapa? Karena khas serat-seratnya itu panjang-panjang seperti ini, ada coklat-coklat yang gelapnya seperti ini. Itu dari pohon kelapa. Nah, seperti ini nih. Ini dari pohon kelapa kalau kayak gini. Ya, next berikutnya adalah meranti. Ini adalah pohon meranti. Kalau di hutan nanti tingginya sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi kalau masih kecilnya seperti ini ya. Nanti kalau udah tinggi, besar dia seperti itu. Ini meranti, dan meranti ini sumber kayu yang sangat vital buat Indonesia, di mana kemudian ini dijadikan berbagai olahan kayu yang dijual di material untuk pembuatan kusen. Ya, ini seperti ini, dan kayu meranti ini keras ya, kuat sekali ya. Maka kemudian digunakanlah untuk kayu-kayu yang untuk di outdoor seperti ini. Ini kuat nih meranti. Tapi dibandingkan dengan jati ya, tentu jati lebih bagus. Tapi ini nggak kalah bagusnya, kuatnya gitu. Hanya kalau jati dibuat untuk seperti ini kan sayang. Nah, maka dipakailah meranti yang juga cukup kuat, dan kalaupun kena hujan, kena sinar matahari, dia tidak akan lapuk. Ya, kadang-kadang juga dibuat untuk bikin pintu, ini jadi kayunya keras sekali ya jadinya. Hutannya berikutnya adalah keruing. Keruing ini pohonnya sedikit lebih kecil, tapi dia tinggi ya. Tinggi juga sama, dan buahnya modelnya seperti ini. Kalau dia jatuh dari pohon yang atas yang tinggi, dia akan muter-muter nih, karena ada sayapnya. Ya, ini keruing, pohonnya jadi kalau udah besar sekali dia besar seperti ini ya. Yang pohon yang ini ya, bukan yang ini ya, ini orang ini untuk pembanding doang. Nah, ntar kalau jadi kayu, nih kayunya banyak sekali dihasilkannya. Hanya emang dia tidak sekuat meranti untuk keruing. Tapi ya cukup bagus lah untuk berbagai keperluan kayu untuk sebagai sumber papan. Ya, ini pakai keruing nih rata-rata yang seperti ini. Nah, bisa juga untuk di outdoor, tapi nggak outdoor banget ya, harus kehalangan, karena dia kalau lama-lama kalau kena air juga rontok juga dia. Next berikutnya bambu. Bambu juga ini bisa sebagai sumber papan. Hanya di Indonesia nggak terlalu banyak dimanfaatkan ya. Padahal kalau dibuat itu bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Bahkan justru dia tahan gempa gitu. Kalau goyang tuh dia fleksibel. Ini biasanya masih digunakan untuk saung-saungan, tempat makan gitu-gitu. Biasanya masih pakai bambu untuk membuat kesan tradisional. Beberapa yang moderat rumahnya udah dihiasin digabung dengan bambu, dan ini cukup menarik menurut saya, bagus sekali gitu. Beberapa juga ada yang dibuat untuk sepeda, tapi ini bukan sumber papan ya, tapi nggak apa-apa lah. Ada nih di Jogja dibuat sebagai sepeda ya. Nah, seperti ini bagus juga dibuat dari bambu ini. Ya, next berikutnya ada sebagai sumber obat-obatan. Yang pertama adalah yang paling kalian kenal, yaitu mengkudu. Ya, mengkudu ini sangat bagus sekali untuk mengobati tekanan darah tinggi dan juga sebagai anti kolesterol. Maka kemudian jangan heran kalau mengkudu ini banyak kemudian dimanfaatkan oleh manusia, bahkan dibuat produk-produk yang cukup menarik ya. Seperti misalnya mengkudu dalam bentuk kapsul seperti ini udah tinggal telan jadi selesai gitu. Dan dia bisa mengatasi hipertensi, kolesterol, sembelit, radang amandel. Walaupun ini jamu ya kapasitasnya, tapi ya mungkin memang ada zat-zat yang bisa menyembuhkan tadi. Kalau tidak, nggak mungkin dibuat sama orang ya. Ini juga sama, mengkudu. Jadi produsennya tuh banyak. Bahkan ada yang mengkudu dibuat teh celup gitu, teh celup. Ini juga ya, mengkudu, teh celup mengkudu. Agak jarang, saya belum nemu sebenarnya ini. Mau nyobain juga ya. Berikutnya adalah pohon kina. Ini untuk obat-obatan juga. Pohon kina ini biasanya digunakan untuk malaria. Orang yang demam tinggi, malaria itu dipakai kina ini. Nah, ini pohon kina. Yang diambil apanya? Bukan daunnya, tapi kulit kayunya. Jadi kulit kayu yang luarnya ini disasak seperti ini. Nah, inilah yang kemudian nanti kalau direbus, airnya itu menjadi air kina yang kemudian diminumkan ke orang yang demam tinggi, itu bisa sembuh dia.
turun panasnya. Nah ini kayunya. Nah, biasanya ini dihancuran dulu lebih kecil sehingga nanti pada saat direbus lebih enak ya. Nah ini hancurannya kalau udah beli mah udah seperti ini aja. Tinggal kemudian direbus, kemudian airnya diminum, disaring dulu jangan lupa. Ya yang kalau nggak mau repot udah ada yang jual dalam bentuk serbuk, jadi tinggal dilarutkan saja. Kalau mau lebih praktis lagi ada juga dalam bentuk kayak model sirup gini ya. Ini bisa langsung diminum. Kadang-kadang juga ada yang dicampur dengan es batu dan perasan jeruk lemon. Enak. Ya, berikutnya yang juga fenomenal nih buah merah ya, Pandanus conioideus ini pohonnya. Buah merah ini adanya di Papua. Nah, buahnya itu seperti ini. Nah, ini buahnya ini itu kalau ekstraknya itu bisa untuk mengobati kolesterol, diabetes, kanker juga beberapa bisa jinak oleh buah merah ini. Buah merah ukurannya cukup besar ya seperti ini ya. Ya yang buah merah yang ini bukan yang ini ya walaupun dia merah juga. Ini buah merah yang ini. Jangan salah fokus kalian. Ya ini buah merah. Kalau di Papua itu di pasar-pasar dijual seperti ini ya. Nah, seperti ini ada yang udah dibelah-belah, udah siap tinggal diolah. Pengolahannya gampang, simpel, sederhana. Ini tinggal nanti dibejak-bejak, diremes seperti ini sampai kemudian sari-sarinya keluar. Nah, kemudian sarinya itulah yang akan dijadikan untuk sebagai pengobatan. Seperti itu. Nah, kalau nggak mau repot tangannya belepetan seperti ini, kalian bisa gunakan yang udah jadi, tinggal beli nih. Udah ada. Nah, produsennya banyak sari buah merah Wamena. Gitu. Nah, ini produsen itu banyak sekali ya untuk buah merah ini. Karena khasiatnya luar biasa sekali. Next berikutnya keanekaragaman hayati untuk bidang keagamaan dan kebudayaan. Kita ingat di umat Islam bahwa pada saat Idul Adha kita menyembelih hewan yaitu kambing, kemudian bisa digantikan juga dengan sapi atau domba. Nah ini kan keanekaragaman contoh yang dia manfaatkan, bukan manfaatan tapi jadi bagian dari keagamaan. Kemudian di umat Kristiani kita ingat ada pohon Natal yang kemudian dari pohon cemara. Ya, kemudian pada saat kita melakukan ziarah kubur, maka biasanya kita juga menaburkan bunga-bunga dan bunganya ini kan beragam ya. Kalau kita lihat di penjualnya itu ada bunga mawarnya, ada bunga melati dan lain-lainnya. Dan ini beragam, ada bunga kenanga. Ya. Oke, next berikutnya kita bahas tentang hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati bisa terjadi karena pertama hilangnya habitatnya. Bayangin kemudian tadinya hutan kemudian dikonversi menjadi lahan sawah seperti ini, cuma satu jenis, maka yang tadinya keanekaragamannya banyak, ada monyet, ada ular dan lain-lain, kemudian tumbuhannya beragam, tiba-tiba kemudian jadi satu yaitu padi, ya kan? Jadi hilanglah keanekaragamannya. Kemudian nanti juga terkikis oleh kemudian ini ya perumah makin lama makin mendesak hutan dan perkebunan. Itu menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya pencemaran lingkungan juga bisa menyebabkan kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, di mana kemudian pencemaran ini akan menyebabkan tumbuhan maupun hewan menjadi mati. Ya, kemudian juga terjadi perubahan iklim global, itu juga bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Contohnya adalah pemanasan global, di mana kemudian lapisan kutub kemudian makin lama makin menipis dan cair, sehingga kemudian nanti hewan-hewan ini akan kesulitan untuk hidup di dalamnya, padahal habitatnya adalah di kutub misalnya. Tidak hanya hewan di kutub yang sengsara, hewan-hewan yang hidupnya di daerah tropis, subtropis itu juga akan mengalami pemanasan global dan bisa mati kepanasan, seperti hewan ini yang dia lapar dan kemudian mati. Ya, kemudian berikutnya adalah yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati adalah eksploitasi yang berlebihan, di mana kemudian seperti harimau akan diambil kulitnya untuk dijadikan sandang seperti itu atau hiasan dekorasi rumah. Itu akan menyebabkan kemudian hewan ini akan punah. Kemudian kita kenal juga gading, ini juga digunakan untuk hiasan rumah dan harga gading mahal sekali. Saking mahalnya kemudian banyak orang berburu gajah kemudian diambil gadingnya doang. Kemudian bangkainya dibiarkan seperti ini ya. Nah, seperti ini penembakan liar. Makanya saya bilang kalau punya hobi ya nggak usah lah ngumpulin yang hewan-hewan seperti ini ya, kasihan hewannya. Biarkan dia hidup, nggak usah dibeli yang kayak gitu. Kalian bisa dapatkan hobi mengumpulkan koleksi yang lain yang tidak menyiksa hewan. Nah, seperti ini ya, mati gadingnya pasti hilang kalau dimakan, ini ketahuan ini diambil ini. Kemudian mayatnya ditinggal begitu aja, gadingnya hilang. Nah, ini bahkan badak juga diambil gadingnya. Ya, kemudian yang menyebabkan hilang keanekaragaman hayati adalah
industrialisasi pertanian dan perkebunan. Bayangin, sepanjang jauh mata memandang, ini cuma satu jenis, itu kelapa sawit. Hilang keanekaragaman hayatinya. Ini juga demikian, coba lihat semuanya sampai ujung mata ini semua satu jenis doang, satu tanaman. Ini ngapa toilet ada di sini nih ya? Nah, next berikutnya yang menyebabkan hilang keanekaragaman hayati adalah adanya introduksi spesies. Contohnya tikus. Tikus ini kan bukan berasal dari Indonesia, tapi kemudian dia menyebar ke daerah mana-mana, dibawa oleh kapal pedagang yang kemudian masuk tikusnya, dan kemudian pada saat dia mampir ke suatu wilayah atau negara, maka dia keluar, dan kemudian karena nggak ada pemangsanya, maka dia berkembang biak dengan sangat cepat dan mengalahkan hewan-hewan yang penduduk aslinya gitu. Terdesak oleh dia, dan dia hidupnya banyak sekali populasinya. Itu yang dikenal dengan introduksi spesies, masuknya spesies baru ke wilayah yang tadinya tidak ada, kemudian jadi ada dia gitu. Nah ini kan repotnya, kenapa? Repotnya adalah pemangsanya kan nggak ada gitu. Pemangsanya nggak ikut datang. Nah sehingga kemudian dia nggak ada pemangsanya, maka dia tumbuh subur. Nah contohnya lagi ini cenggodok ya. Cenggodok ini juga bukan berasal dari Indonesia. Nah, kemudian dia dibawa ke Indonesia, kemudian ternyata berkembang biak dan kemudian menjadi hama. Dan jadi hama ini kenapa? Karena pada saat masuk ke Indonesia, pemangsanya dia ini nggak dibawa juga, maka kemudian dia nggak ada saingan dan nggak ada yang makan. Prinsip rantai makanannya jadi putus. Gitu, pemangsanya itu sejenis kutu ya. Tapi nanti didetailkan di materi yang lainnya. Nah ini juga sama keong mas. Dulu keong mas ini bukan asli Indonesia, tapi dimasukkan ke Indonesia dengan harapan ini jadi sumber protein. Karena keong mas itu pertumbuhannya cepat sekali dan nggak perlu syarat banyak-banyak. Tinggal ditaruh dia di perairan, selesai dia akan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, sehingga dulu dianggap ini akan jadi sumber protein utama bangsa Indonesia, karena waktu awal-awal kemerdekaan ini kan protein kan susah didapat, orang Indonesia makannya protein itu sulit gitu, makanan mahal. Maka kemudian diintroduksi ini. Nah, sampai kemudian dibuatkan simbolnya itu di Taman Mini ada keong mas. Nah, sejarahnya itu. Ya, keong mas sampai sekarang masih dimanfaatin, dibuat tutut. Ini kan juga sama dari keong mas. Nah, kadang-kadang dibuat sate juga dagingnya. Sebenarnya enak sebenarnya. Ya, hanya sekarang kemudian ini karena nggak banyak yang mengkonsumsi, akhirnya kemudian menjadi hama dan mengganggu pertanian ya terutama. Karena dia hidup di sawah banyak seperti ini. Telur-telur keong mas nih yang warna seperti ini. Nah, ini keong mas di bawahnya. Nah, ini telurnya. Next. Untuk supaya menghindari punahnya keanekaragaman hayati, maka harus ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian yang pertama ada dua, yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ itu pelestarian yang dilakukan di habitat alaminya. Kalau ex situ dari kata exit, di luar habitat alaminya. Artinya apa? Hewan tersebut dipindahkan ke entah itu ke kandang atau kemana, kemudian dipiara di situ. Nah itu ex situ. Kalau in situ dibiarkan di tempat aslinya dan dilakukan pemeliharaan di sana. Pelestarian in situ contohnya adalah cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka atau perlindungan alam yang karena keadaan alamnya itu unik, sehingga kemudian hewan-hewan di dalamnya unik, maka kemudian dilindungi supaya tetap lestari. Dan cagar alam ini punya ciri khas, yaitu dia dibiarkan secara alami tanpa campur tangan siapapun. Jadi udah dibiarin aja, yang penting manusia nggak boleh masuk ke sana, nggak boleh ngambil apa-apa, udah biarkan aja hutannya apa adanya. Itu yang dikenal dengan istilah cagar alam. Jadi dia nggak bisa dijadikan objek wisata. Kalau objek wisata nggak cagar alam lagi namanya nanti. Dia harus sudah berubah dulu jadi taman nasional misalnya. Jadi kalau cagar alam itu harusnya benar-benar terkonservasi, nggak bisa dikunjungi. Contohnya Krakatau gitu tadi ya, cagar alam Krakatau. Nah ini dia, cagar alam tumbuh alami tanpa campur tangan. Ya, ini Krakatau ini cagar alam sebenarnya khas. Hanya sekarang kemudian banyak orang yang kemudian dijadikan tempat objek wisata ya. Harusnya dia enggak, karena dia masih cagar alam. Seperti itu. Nah, beda dengan taman wisata. Kalau taman wisata emang taman yang dibuat untuk tempat wisata. Nah, ada tempat yang kemudian saling bersinggungan. Contohnya adalah taman wisata alam dengan cagar alam Pangandaran. Di Pangandaran itu tempatnya luas. Ini wilayah ininya ya, cagar alamnya. Tapi di antara cagar alam ada yang dibuat sebagai taman wisata. Nah, jadi manusia hanya boleh di sini mengeksploitasi. Boleh nih turis masuk sini. Tapi begitu di sininya lewat kemari, ini udah cagar alam dan nggak boleh dimasukin. Itu. Nah, ini cagar alam, ini taman wisatanya yang ini. Jadi udah dibatasi. Jadi orang hanya bisa memanfaatkan daerah tertentu, yang ini udah nggak bisa. Bagus Pak emang Pangandaran, bagus nih Pangandaran nih, keren. Tuh Pangandaran. Rugi kalau nggak pernah kemari ya.
Kemudian cagar alam yang juga fenomenal itu cagar alam Rafflesia yang di Aceh, di mana di sini alamnya dilindungi gara-gara ada tumbuhan yaitu Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai yang hidup di sana. Karena ini kan bunga bangkai ini nggak bisa hidup di sembarang tempat, dia endemik gitu. Maka kemudian wilayah Rafflesia ini, cagar alam ini kemudian dilindungi sehingga nanti bunga bangkai ini akan tetap lestari dan nggak boleh dimasukin orang ya harusnya. Ini masih foto-foto ini. Kemudian Taman Nasional. Nah, kalau Taman Nasional ini kawasan pelestarian alamnya sama seperti cagar alam, hanya bedanya dia bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan bisa dimanfaatkan sebagai sektor wisata. Contohnya Taman Nasional Batimurung, Bulu Saraung. Ciri khasnya dia batu-batu tinggi seperti ini nih, keren ini. Bagus sekali. Dan ada canopy trailnya, wah cakep sekali ya. Dan kemudian di dalamnya juga ada ini nih, tempat perkembangbiakan kupu-kupu. Jadi ini sebenarnya alami sekali ya, alami, tapi kemudian sebagian digunakan untuk penelitian dan untuk wisata. Ya, berikutnya yang juga kemudian Taman Nasional itu Bromo, Tengger, dan Semeru. Kalau ini adalah Bromo, Tengger, Semeru itu alamnya ya begitu bagus pemandangannya, geografisnya yang begitu bagus, maka itu kemudian dijadikan taman nasional supaya kemudian alam tersebut tetap lestari. Contohnya ini ya, ini yang terkenal di Bromo nih, negeri di atas awan terkenalnya. Kemudian di bawahnya ada pasir berbisik. Ya, taman nasional yang berikutnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Dulunya ini Suaka Marga Satwa ya untuk melindungi badak bercula satu. Tapi kemudian dirubah menjadi taman nasional untuk supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat wisata, kemudian juga untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Maka yang tadinya Suaka Marga Satwa yang nggak bisa dikunjungin kecuali orang-orang tertentu, maka kemudian sekarang udah bebas gitu, siapapun boleh masuk. Nah itu yang taman nasional, tapi tetap lestari, dijaga, nggak boleh ada yang diambil, nggak boleh ada perburuan dan lain-lain. Sama dengan dengan badak bercula satu tadi, di Komodo juga awalnya ini adalah Suaka Marga Satwa, tapi kemudian dirubah jadi taman nasional sehingga kemudian bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Dulu harusnya pada saat masih Suaka Marga Satwa itu nggak bisa dikunjungi. Nah ini ya Pulau Komodo, cantik sekali ya. Kalau yang taman nasionalnya lagi berikutnya Baluran. Nah, Taman Nasional Baluran ini bagusnya adalah dia pada saat musim kering itu udah mirip seperti padang pasir savana gitu ya, di savana gini. Di Pulau Jawa itu ada savana di tempat yang kering seperti ini. Cakep sekali. Kemudian Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa ini sebenarnya hewannya yang mau dilindungi, tapi kemudian kan dia hidup di alam, maka alamnya juga turut dilindungi supaya kemudian hewannya tetap lestari. Nah, kalau ini ada campur tangan orang nih untuk kemudian pelindungannya supaya dia bisa berkembang biak dan cepat dan tidak punah. Contohnya Suaka Marga Satwa Padang Sugihan. Ini untuk melindungi gajah Sumatera. Nah, tadinya tuh sama tuh Komodo, itu Suaka Marga Satwa tuh. Suaka Marga Satwa ya. Bukan tumbuhan, tapi satwa. Seperti itu. Jadi kayak badak bercula satu, Ujung Kulon tadinya Suaka Marga Satwa, kemudian berubah. Tapi kalau ini masih tetap Suaka Marga Satwa. Contohnya lagi Suaka Marga Satwa Muara Angke. Pak, Muara Angke emang hewannya apa? Ada hewannya. Nah, tapi kita lihat tuh petanya nih. Jadi Suaka Marga Satwa Muara Angke, Suaka Marga Satwa ini cuma segini doang nih. Ini Peluit, ini Kali Angke, ini Suaka Marga Satwa cuma segini doang. Nah, karena Suaka Marga Satwa ini nggak boleh masukin, gitu. Nah, yang boleh dimasukin mana? Ini hutan wisata alam Muara Angke. Nah, ini dibangun hutan, tapi kemudian ada canopy trailnya yang bisa jalan di bawahnya, gitu. Ya. Nah, ini bisa dimasukin. Nah, ini yang saya bilang Suaka Marga Satwanya dulu. Jadi yang di Jakarta itu hewan udah hampir punah semuanya. Tinggal tersisa yaitu di Muara Angke ini. Kalau Muara Angke hilang, maka hilanglah keanekaragaman hayati, terutama fauna yang ada di Jakarta. Maka kemudian dibuatlah Suaka Marga Satwa, disisakan di dekat Jakarta Utara tadi, itu di dekat Pantai Indah Kapuk sana. Nah, ini hewan-hewannya khas nih, burung-burung seperti ini nih. Dan itu banyak, ada 92 jenis kalau nggak salah. Nah, hewan-hewannya juga khas ya. Di Muara Angke tadi ada biawak,
Kemudian ada monyet, ada yang monyet berekor panjang, gitu. Contoh lainnya adalah Suaka marga satwa dangku. Nah, dangku ini adanya ini di Sumatera Selatan ini dangku. Nah, ini Sumatera Selatan dia harimau ya, untuk pelindungan harimau. Kemudian hutan lindung. Nah, kalau hutan lindung ini adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi. Supaya apa? Supaya kemudian fungsi-fungsi ekologis hutan yaitu sebagai untuk menyerap air, kemudian paru-paru udara, paru-paru dunia, itu tetap lestari dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Itu namanya hutan lindung. Contohnya adalah hutan lindung Bukit Suligi di Riau. Ini sangat bermanfaat sekali hutan lindungnya untuk melindungi masyarakat di sekitarnya dari bahaya longsor, banjir, kemudian juga udara tetap bersih. Hutan wisata. Kalau hutan wisata ini hutannya fungsinya sama dilindungi, hanya dia bisa digunakan sebagai tempat wisata juga. Dan emang dibikin sedemikian rupa sehingga menjadi tempat wisata. Kalau hutan lindung tadi kan nggak dibuat seperti ini gitu. Maka ini bisa dikunjungi oleh wisatawan. Contohnya hutan wisata kucing ya. Ini kalau nggak salah di Batam ini. Ini keren ini. Ada kayak kolam renang di dalam hutan seperti itu dan bagus sekali. Terus kalau Taman Laut nih, Taman Laut Raja Ampat ini mirip seperti layaknya hutan wisata gitu. Dia bisa dikunjungin seperti itu. Tapi ini dilindungi ya, tetap dilindungi. Tapi dia boleh dimanfaatkan sebagai tempat objek wisata. Seperti misalnya ini Raja Ampat luar biasa ya, bagusnya. Seperti itu, ini Raja Ampat. Ya, Raja Ampat saking beningnya seperti itu ya. Wah, ini dia. Paradise. Raja Ampat tuh di sini ya, di ujung burung kasuari ini, kayak kasuari seperti itu. Itu Raja Ampat di sekitar sini, kepulauannya. Ya, pelestarian ex situ ini pelestariannya di luar habitat alaminya ya. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor itu kan banyak tanaman, ada teratai, ada pohon-pohon hutan-hutan tropis yang besar-besar yang berkayu akarnya kayak akar papan seperti ini. Ini kan ciri khas hutan tropis dan ini dipindahin dari habitat alaminya kemari. Maka ini dikenal dengan istilah pelestarian ex situ. Nah, ini pohon-pohon besar di Kebun Raya Bogor ya. Seperti itu. Nah, untuk hewan biasanya dalam bentuk kebun binatang ya. Nah, ini untuk hewan seperti ini, contohnya kebun binatang, ini kan dipindahkan dari alam kemari. Maka ini pelestarian ex situ ini tetap dilestarikan, dikembangbiakan, dikasih makan, itu tetap pelestarian namanya, hanya ex situ ya di luar. Ya demikian materi tentang keanekaragaman hayati selesai sudah. Saya doakan kalian sukses belajarnya, dimudahkan mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dibaguskan nilai-nilai ulangan kalian. Demikian sampai ketemu ke materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.